Apakah perlu sertifikat K3 untuk bekerja di dunia K3? Simak jawabannya di dalam video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di komen. Apakah kita perlu untuk memiliki sertifikat K3 untuk bekerja di bidang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja? Sebelum gue jawab, gue ingin menjelaskan beberapa hal ya untuk Safetizen. Yang pertama, terkait dengan sertifikat K3. Sertifikat K3 sendiri itu sangat banyak jenisnya ya, tergantung pelatihan yang diikuti itu apa. Ada yang paling terkenal adalah pelatihan ahli K3 umum. Biasanya itu dia sekitar 2 minggu ya. Kemudian dana yang perlu dipersiapkan itu seperti 5 juta sampai 7,5 juta. Ada juga sertifikat untuk keahlian teknis, seperti misalnya untuk teknisi perancah, supervisor perancah, kemudian untuk operator di ruang terbatas. Dan kemudian ada juga misalnya operator forklift. Dan kemudian juga ada kompetensi lain seperti misalnya auditor SMK 3, ahli K3 kimia, ahli K3 lingkungan kerja, dan lain-lain. Nah, semuanya itu merupakan sertifikat K3. Nah, tapi memang yang paling basic, yang paling umum, yang paling dasar adalah ahli K3 umum. Nah, kemudian melamar kerja di K3. Nah, melamar kerja di dunia K3, di bidang K3 sendiri itu juga banyak caranya ya. Kita bisa meng-apply via website-website yang sudah terkenal yang menyediakan pengumuman-pengumuman terkait dengan lowongan kerja. Misalnya ada Jobstreet, JobsDB, dan juga yang lain. Atau mungkin juga ada channel-channel melalui Instagram, melalui WhatsApp grup di HSE. Atau juga ada yang kita tidak apply ya, tapi kita dicari-cari karena kita memiliki keahlian spesifik. Misalnya tadi kita memiliki teknisi perancah, nah itu juga bisa dicari oleh perusahaan yang memang sedang butuh. Nah, kalau misalnya dicari untuk keahlian teknis, biasanya tapi nggak selalu. Biasanya itu untuk proyek-proyek tertentu. Misalnya tadi teknisi perancah, nah dia kan membuat scaffolding tuh ya. Nah, yang namanya scaffolding itu kan dia kan platform sementara ya, lantai sementara untuk mengakses ketinggian. Dia nggak akan mungkin ada permanen gitu. Jadi dia itu teknisi perancah tugasnya adalah membangun scaffolding. Kemudian setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, scaffoldingnya akan diturunkan kembali. Balik lagi ke sertifikat K3 dan bidang K3. Di pengalaman gue pribadi ya, ketika gue apply pekerjaan di 2013 itu sebenarnya banyak banget pekerjaan yang gue apply gitu. Kemudian pada saat itu ya gue sendiri belum punya sertifikat ahli K3 umum, belum punya sertifikat perancah, belum punya auditor SMK 3, dan belum punya yang lain-lain tuh belum punya sama sekali ya, Safetizen semua ya. Yang gue punya pada saat itu hanyalah ijazah K3, kemudian juga skripsi gue di K3 pastilah ya, kemudian juga magang gue di K3. Nah, hanya berbekal itu. Alhamdulillah gue bisa diterima di perusahaan multinasional yang memang pada saat itu tidak mempersyaratkan untuk kandidatnya itu memiliki sertifikat ahli K3 umum. Dan nanti pada akhirnya ya, gue mendapatkan banyak sekali sertifikasi yang gue dapat dari perusahaan tersebut ya. Dapat perancah, kemudian dapat auditor SMK 3, dapat juga ahli K3 umum itu dapat dari perusahaan tersebut. Jadi dalam konteks yang gue alami, ketika ditanya apakah perlu sertifikat K3 untuk melamar di bidang K3, maka untuk konteks pengalaman gue akan menjawab pada saat itu tidak. Nah, tapi dalam konteks lain ada temen gue ini yang memang sangat passion di dunia hygiene industry. Jadi beberapa kali itu dicari ya sama perusahaan-perusahaan besar spesifik di bidang hygiene industry. Ya, karena memang dia memiliki sertifikat K3 ya, salah satunya. Dia memiliki sertifikat K3 yaitu di bidang ahli K3 lingkungan kerja. Kalau nggak salah HIMU, hygiene industri muda, juga dimiliki oleh dia. Jadi ya pada konteks temen gue ini ya, dalam proses interviewnya memang
dalam interviewnya memang sangat dibutuhkan sekali sertifikat K3 tersebut. Atau dalam kasus lain, gue juga punya kenalan nih, beberapa scaffolder itu dia memang memiliki sertifikat teknisi perancah atau teknisi scaffolding yang masih berlaku, dan sertifikat ini ya bisa jadi salah satu syarat ya untuk apply kemana-mana. Meskipun memang sebenarnya di sertifikat tersebut itu ada nama PT-nya ya. Jadi nama PT-nya itu adalah PT pertama dia untuk training scaffolding gitu. Nah, ketika pindah ke perusahaan lain, harusnya memang tulisan PT di sertifikat K3-nya itu memang harusnya berubah. Cuman pada prinsipnya jarang sekali sih ada temuan yang menyatakan bahwasannya PT yang ada di sertifikat itu harus sesuai gitu, tuh jarang banget temuan. Paling temuannya adalah ketiadaan sertifikat A, ketiadaan sertifikat B. Cuman untuk PT-nya sendiri tuh jarang sekali ada temuan ya. Karena memang sampai saat ini yang gue pahami, yang dilihat memang dari kompetensi nama yang ada di sertifikat tersebut. Jadi gimana nih pertanyaan gue di awal? Apakah perlu sertifikat K3 untuk melamar di bidang K3? Jawabannya bisa tidak perlu, karena mengacu pada kasus gua ya. Jadi kalau mau ngelamar, ya ngelamar aja. Nggak ada larangan kok untuk ngelamar pekerjaan apapun, ya lamar aja gitu. Nah, hanya saja berkaca dalam kasus yang lain ya, kasus temen gua atau kasus kenalan gua yang memang sertifikat itu memudahkan dia untuk bisa bekerja, maka gue bisa menarik kesimpulan tambahan bahwasannya dengan memiliki sertifikat K3 yang sesuai dengan requirement atau persyaratan dari perusahaan yang meminta, maka itu akan memperbesar kemungkinan kita untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Dan untuk saat ini, kalau memang Selfreason bisa untuk mendapatkan sertifikat K3, maka saya secara pribadi strongly suggest ya, jadi menyarankan dengan sangat kuat untuk rekan-rekan mencoba untuk mengambil sertifikat K3. Karena memang dunia gua dulu waktu apply dengan sekarang mungkin agak sedikit berbeda ya, dimana sekarang ini saingan itu tambah banyak ya, karena kita masuk ke ledakan usia kerja dimana sangat banyak saingan di dunia kerja. Oleh karenanya kandidat yang berbeda, kandidat yang memiliki sertifikat, kandidat yang memiliki skill yang lebih tinggi, itu akan menjadi penentu rekan-rekan untuk bisa mendapatkan karir di dunia K3. Meskipun sebenarnya mau kita punya sertifikat K3 mau enggak, ya namanya rezeki ya, namanya rezeki itu sudah ditentukan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi memang tugas kita untuk berusaha ya, salah satunya dengan mengambil sertifikat. Itu adalah jawaban gua untuk apakah perlu sertifikat K3 untuk melamar K3. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan apabila ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Gua Agung K3ku, salam selamat.